Nyaris 1,5 tahun sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina, mereka tidak pernah menyebut kata perang namun menggunakan kata operasi militer khusus. Tapi kini, situasinya berubah karena Putin belakangan secara terang-terangan menggunakan kata perang. Membuat banyak orang yang khawatir akan ancaman perang nuklir. Apalagi sejak Finlandia bergabung dengan NATO. Plus, bantuan persenjataan negara NATO ke Ukraina makin banjir. Ngomongin soal ancaman perang nuklir, ternyata banyak negara yang sudah mempersiapkan bunker anti kiamat kalau suatu hari perang nuklir ini benar-benar terjadi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Raven Rock Mountain Complex yang dibangun di sepanjang perbatasan Pennsylvania, Maryland, Amerika Serikat. Konstruksinya sudah mulai dibangun di tahun 1950 oleh Presiden Harry S. Truman. Sebenarnya tujuan awal bunker yang juga dikenal dengan sebutan Site R ini dibuat adalah untuk tempat relokasi staf Pentagon yang mencapai 3.000 orang kala itu. Dan dalam 10 bulan ada lebih dari 1,5 juta meter kubik batu granit yang berhasil digali. Kompleks bunker ini memiliki ruang dengan luas sekitar 700.000 meter persegi dan terdapat 3 hingga 5 ruang utama. Nah, yang menarik dari kompleks Raven Rock Mountain adalah fasilitasnya. Mulai dari fasilitas berupa waduk bawah tanah, fasilitas makan, snack bar, sistem ventilasi, teknologi tinggi, pemadaman kebakaran, klinik gigi, klinik medis, kantor pos, asrama, kapel, toko tukang cukur, pusat kebugaran, dan bahkan ada cafe Starbucks-nya. Bagi yang pernah bermain video game Fallout 3, Raven Rock ini digambarkan sebagai markas timur pantai untuk kelompok pemerintah terfragmentasi sebagai daerah kantong. Tempat yang juga dijuluki Underground Pentagon ini kini diperuntukkan untuk menghadapi kiamat. Bunker ini begitu kuat hingga diyakini sanggup bertahan dari bom nuklir sekalipun. Selanjutnya ada Bunker 703 yang awalnya adalah fasilitas rahasia, namun tahun 2018 dibuka sehingga tidak lagi jadi rahasia. Bunker 703 ini mulai dibangun pada akhir 1940-an di kedalaman 43 meter, 1 tahun sebelum krisis misil. Letaknya itu sekitar 7 menit saja dari stasiun metro Paveletskaya, Rusia. Bunker yang kedalamannya mencapai 50 meter ini baru benar-benar rampung pada tahun 1961. Namun difungsikan sebagai penyimpanan arsip rahasia Kementerian Luar Negeri Soviet. Tempat semua jenis dokumen disimpan di rak-rak yang tak berujung. Uniknya, pintu keluar darurat bunker ini mengarah langsung ke kereta bawah tanah Moskow. Di bawahnya atau di dalamnya ada sirine peringatan serangan nuklir, alat pengukur radiasi, dan perlengkapan seperti masker. Namun, pada tahun 2005 karena kurang dirawat bunker ini pun mulai mengalami kebocoran. Fasilitasnya pun dibangun ulang, dan dokumen-dokumen rahasia itu pun akhirnya dipindahkan. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Rusia kini telah menilai bahwa fasilitas itu tidak lagi dibutuhkan. Sehingga, pada tahun 2018 bunker ini diserahkan kepada organisasi veteran perang, lalu mengubahnya menjadi museum benteng pertama di Rusia. Museum ini terbuka untuk umum dan menyajikan pameran utama berupa model struktur pelindung dan dokumen yang telah dideklasifikasi dengan rinci tentang pembuatan bunker pertama Soviet. Sebenarnya bunker di Moskow itu ada 3, mulai dari bunker Stalin di Islamailovo yang memang dibangun pada masa Stalin, dan 2 lainnya yaitu bunker 42 dan bunker 703 yang sama-sama dibangun selama Perang Dingin. Tapi kalau pengen merasakan pengalaman bunker yang lebih nyata, ya bunker 703 ini. Dan ternyata inilah bunker rahasia yang katanya akan digunakan Presiden Rusia Vladimir Putin jika perang nuklir benar-benar terjadi. Ups, ketahuan deh.
Berpindah ke negara tetangga Rusia yaitu Finlandia yang sejak April 2023 memutuskan bergabung dengan NATO karena dipicu oleh perang Rusia di Ukraina. Finlandia dan Rusia diketahui memiliki hubungan yang kompleks sepanjang sejarah. Mungkin karena itu pula ya, Finlandia memutuskan untuk membuat bunker bawah tanah agar bisa melindungi warganya dari serangan nuklir. Tahu-tahu kan perang benar-benar terjadi. Gak tanggung-tanggung total bunker yang mereka miliki mencapai 54.000 buah. Di ibu kota Helsinki, yang memiliki bebatuan padat aja, mereka punya jaringan bawah tanah sekitar 5.000 bunker. Salah satunya berada di sekitar 18 meter di bawah tanah dan mampu menampung hingga 600.000 orang. Kalau bunker umumnya digambarkan dengan kondisi gelap dan lembab, tapi tempat penampungan sipil di Helsinki ini justru terang, bersih dan hangat. Gak tanggung-tanggung, bunker ini punya fasilitas lengkap seperti lapangan sepak bola, taman bermain anak, kafetaria, hingga tempat parkir mobil. Jaringan luas fasilitas bawah tanah ini telah dibangun sejak 1980-an, termasuk stasiun metro Helsinki. Meski sudah digunakan untuk parkir, penyimpanan, acara olahraga, dan lainnya, tapi tetap tujuan sebenarnya bunker ini dirancang untuk melindungi orang-orang di Finlandia dari serangan lengkap dengan persenjataan. Jadi, siap digunakan sebagai tempat perlindungan dalam waktu 72 jam. Soalnya bunker ini sejak awal didesain agar tahan ledakan, kedap gas, radiasi, dan bahan kimia beracun. Tapi serunya karena ada taman bermain, sehingga selama berlindung, anak-anak tidak bosan dan orang tua bisa gunakan untuk beristirahat. Saking seringnya negara ini bersitegang dengan Rusia, mereka udah bersiap sejak tahun 1960-an lalu untuk menghadapi serangan nuklir. Gak cuman Finlandia, Swiss yang dikenal sebagai negara netral ternyata diam-diam telah menyiapkan diri untuk menghadapi serangan nuklir. Bunker terbesar di dunia memiliki 7 lantai dan ditutup keindahan alam perbukitan Sonnenberg-Luzern, Swiss Tengah. Ini adalah upaya pemerintah Swiss agar bisa melindungi rakyatnya dari ancaman ledakan nuklir, agar tidak senasib dengan Hiroshima dan Nagasaki. Untuk membangun bunker ini, biaya yang dikeluarkan mencapai 40 juta franc Swiss atau sekitar 698 miliar rupiah. Terowongan sepanjang 1,5 kilometer ini memang sehari-hari digunakan sebagai jalan tol, tapi saat keadaan darurat, lorong ini bisa ditutup dengan pintu baja hidrolik yang bisa menahan gempuran bom nuklir. Di dalamnya bahkan dilengkapi dengan rumah sakit, lengkap dengan ruang operasi, dapur umum untuk membuat makanan darurat, ruang kontrol komunikasi, bahkan penjara bagi yang bikin onar selama masa perlindungan. Widih. Now we're in the tunnel. Oh my gosh, wow. Di Denmark pun begitu. Di sini ada bunker atom rahasia selama puluhan tahun yang akhirnya dibuka untuk umum mulai tahun ini. Bunker ini dibangun untuk menahan serangan nuklir, namun sekarang menjadi museum bawah tanah. Lokasinya pun cukup tersembunyi di hutan Rold Jutland Utara. Bunker ini diam-diam dibangun pada tahun 1960-an di puncak ketegangan Perang Dingin untuk menjadi tempat evakuasi ratu dan pemerintah Denmark jika perang nuklir pecah. Berada 60 meter di bawah tanah, keberadaan bunker ini sangat dirahasiakan selama beberapa dekade hingga akhirnya terungkap di tahun 2012. Dan ini dijadikan museum yang aksesnya dibatasi hingga 10 orang per grup untuk bisa mengikuti tur dan menjelajahi 2 km dari sistem bunker labirin. Bagi yang pengen merasakan perjalanan yang membuka mata ke jantung kapsul waktu era Perang Dingin, bisalah ke sini.